Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk penerbangan yang berlaku hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Nah, kita mulai dari penerbangan untuk pesawat kecil atau heli di sekitar wilayah Semarang atau di sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang dengan ketinggian terbang 1000 hingga 10.000 feet. Di sini terlihat secara dominan angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 20 knot. Kemudian untuk air room forecast yang berlaku pukul 00 hingga 24 UTC, di sini secara umum angin bertiup dari arah 140 derajat dengan kecepatan 3 knot, kemudian jarak pandang 5 km, dan juga terdapat hazy dengan jumlah perawanan 3 hingga 4 oktas dengan ketinggian dasar awan 1300 feet. Kemudian diperkirakan ada perubahan arah dan kecepatan angin setelah pukul 4 UTC. Di sini arahnya berubah menjadi dari arah 290 derajat dengan kecepatan 12 knot. Kemudian jarak pandangnya juga membaik menjadi 6 km. Kemudian diperkirakan ada perubahan secara temporer antara pukul 9 hingga 13 UTC. Di sini jarak pandangnya berubah menjadi 5 km dan juga diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat, dan juga terdapat potensi pertumbuhan awan cumulonimbus sebanyak 1 hingga 2 oktas dengan ketinggian dasar awan 1200 feet. Kemudian berikut ini adalah SIQX medium level yang valid pukul 6 UTC untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Semarang. Ini terpantau ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah dan juga di perairan utara Jawa Tengah atau di sebagian Laut Jawa ini juga ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemudian untuk di sebagian Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian utara pun juga ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, dan juga di Kalimantan Utara ini juga ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Jadi untuk penerbangan yang dari atau menuju wilayah Semarang melalui jalur tersebut ini kami harapkan untuk berhati-hati. Kemudian berikut ini adalah penerbangan yang menuju ke wilayah Pangkalan Bun ataupun Ketapang dengan ketinggian terbang 5.000 hingga 24.000 feet. Di sini secara dominan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 20 knot. Kemudian untuk suhu di masing-masing ketinggian, untuk di ketinggian terbang 5.000 di sini suhunya berkisar antara 18 hingga 21 derajat, kemudian di ketinggian terbang 10.000 suhunya berkisar antara 8 hingga 10 derajat. Di ketinggian terbang 18.000 di sini suhunya mencapai minus 5 derajat, dan di ketinggian terbang 24.000 suhunya berkisar antara minus 14 hingga minus 15 derajat. Dan untuk perakiraan cuaca di wilayah Pangkalan Bun ataupun Ketapang ini ada potensi terjadi hujan antara pukul 7 hingga 15 UTC. Kemudian untuk di penerbangan yang menuju ke wilayah Jakarta, baik ke Soekarno-Hatta maupun ke Halim Perdana Kusuma dengan ketinggian terbang 18.000 hingga 34.000 feet. Di sini terlihat angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot. Kemudian untuk suhu di masing-masing ketinggian, untuk di ketinggian terbang 18.000 di sini suhunya berkisar antara minus 4 hingga minus 5 derajat. Kemudian di ketinggian terbang 24.000 suhunya berkisar antara minus 14 hingga minus 15 derajat. Di ketinggian terbang 30.000 suhunya mencapai minus 29 derajat. Dan di ketinggian terbang 34.000 di sini suhunya berkisar antara minus 39 hingga minus 39 hingga minus 40 derajat. Kemudian untuk cuaca di wilayah Jakarta, di sini untuk di Bandara Soekarno-Hatta diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, dan untuk kecepatan anginnya pun berkisar antara 5 hingga 12 knot. Kemudian untuk di Halim Perdana Kusuma ini diperkirakan terjadi hujan antara pukul 7 hingga 10 UTC. Di sini diperkirakan terjadi hujan dengan hingga sedang yang disertai petir atau kilat. Kemudian berikutnya adalah SIQX high level yang valid pukul 6 UTC untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Semarang. Di sini masih terpantau adanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah dan juga di sebagian Laut Jawa ini ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemudian di
sebagian Sumatera. Ini untuk di Sumatera Utara hampir merata untuk potensi pertumbuhan awan cumulonimbusnya, kemudian juga di sebagian Sumatera Barat ini juga ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus. Jadi untuk penerbangan yang melalui jalur tersebut ini harus berhati-hati. Kemudian untuk di sequence high level yang valid pukul 12 UTC pun juga masih sama, masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus baik di wilayah Jawa Tengah ataupun di Semarang dan juga di Sumatera Utara dan di sebagian Sumatera Barat. Kemudian berikut ini adalah satelit yang kami ambil pukul 22.30 UTC. Di sini terlihat ada konsentrasi awan konvektifnya. Ini terdapat di perairan utara Jawa Tengah atau juga di sebagian pesisir Pantura dan juga di perairan selatan Jawa Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Safe flight dan healthy always. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.